Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel Pemburu Orderan. Kali ini saya mau bahas tentang semua layanan Gojek, dari layanan GoRed, GoFood, GoShop, dan GoSend. Bagaimana cara menyikapi dan menjalankan orderan tersebut. Jika dapat orderan fiktif, gimana cara menyikapinya. Dan jika dapat orderan fiktif dari GoShop dan GoFood, bagaimana cara ngeklaim ke Gojeknya. Simak di video kali ini. Oke teman-teman, hari ini tepatnya di tanggal berapa ini? Tanggal 5 bulan Maret, di hari Selasa. Hari ini saya udah narik teman-teman. Itu hari ini udah dapat 6 orderan. Terakhir saya dapat orderan itu di jam setengah 8. Di setengah 8 Kota Padang sudah diguyur hujan, makanya saya stop dulu, jadi nggak lanjut narik. Tadi pagi saya start di jam setengah 6. Alhamdulillah udah dapat 6 orderan dengan pendapatan Rp62.200. Oke, untuk kemarin saya sengaja ngidupin semua layanan teman-teman, buat supaya dapat layanan GoFood 1, GoSend 1, GoShop 1 gitu. Setelah dapat layanan itu satu-satu, saya matiin, saya main GoRed lagi gitu. Oke, tujuannya untuk ngebahas gimana sih cara menjalankan orderan di semua layanan Gojek. Berhubung ada 4 layanan yang saya dapatkan, GoShop, GoRed, GoSend, GoFood. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di dunia ojol, terutama di Gojek, yang kebingungan gimana sih cara menjalankan orderan, video ini tepat untuk teman-teman saksikan, tepat untuk teman-teman lihat ya. Bagaimana cara menjalankan orderan, bagaimana cara menyikapi orderan fiktif di masing-masing layanan GoRed, GoFood, GoSend, GoShop akan saya share di video kali ini. Oke, pertama kita akan ngebahas di layanan GoSend. Teman-teman yang pemain GoSend mungkin udah pada paham ya. Jadi teman-teman yang baru main GoSend, yang kebingungan gimana nih cara ngejalanin orderan GoSend gitu. Apa aja nih yang perlu diperhatikan di orderan GoSend gitu. Pertama yang perlu teman perhatikan adalah si pengirim. Jadi si pengirim ini belum tentu dia yang memesan layanan GoSend. Bisa saja si penerima yang memesan, bisa saja si pengirim yang memesan. Jadi langkah pertama, jika teman-teman nyampe di titik penjemputan barang alias si pengirim, itu teman-teman tanyakan terlebih dahulu ini yang memesan siapa gitu. Jika si pengirim yang memesan, otomatis teman-teman minta nomor si penerima. Takutnya GoSend sering kali itu nomor yang bisa dihubungi lewat aplikasi dan chat atau apa gitu lewat GoSend ini sering bermasalah, sering tidak terkirim teman-teman. Dan jika si pengirim yang memesan, otomatis kadang-kadang titik dari si penerima ini kurang akurat. Kebanyakan yang saya alami begitu teman-teman waktu saya sering main di GoSend. Apalagi titiknya itu jauh salahnya gitu. Otomatis orderan tersebut jika durasi rentang jaraknya jauh lebih dari 20 meter itu tidak bisa diselesaikan teman-teman. Teman-teman harus mendekat ke titik pengantaran, minimal itu 20 meter baru bisa teman-teman selesaikan. Jika terlalu jauh teman-teman ingin menyelesaikan juga, teman-teman harus menghubungi CS pusat. Jika teman-teman ingin menyelesaikan di tempat lokasi itu, bukan di tempat pengantaran yang ada di aplikasi. Begitu kurang lebih teman-teman. Tapi dikarenakan ini yang pesan itu si penerima dan sudah saya hubungi lewat telepon, itu terhubung dan sudah konfirmasi ke si penerima bahwasanya barangnya udah sama saya dan siap saya antarkan menuju ke lokasi si penerima. Saya tidak perlu lagi meminta nomornya secara manual teman-teman, karena nomor yang ada di aplikasi sudah bisa dihubungi. Jadi kalau seandainya nomor yang di aplikasi tidak bisa teman-teman hubungi, itu saya sarankan teman-teman minta nomor ke si pengirim, nomor si penerimanya gitu. Berapa nomor penerimanya. Jadi otomatis si pengirim ini punya dong nomor si penerima gitu. Biar kita dimudahkan nanti pas nyampe di lokasi pengantaran kita bisa langsung menghubungi si penerima. Biar kita durasi penyelesaian orderannya tidak terlalu lama teman-teman. Biar kita juga bisa untuk mendapatkan orderan kembali. Begitu kurang lebih teman-teman ya. Dan untuk GoSend dari Halodoc atau Tokopedia ya teman-teman ya, jika teman-teman mengirim barang tersebut tapi si penerima itu tidak berada di area atau tidak ada tanggapan
teman-teman itu bisa melakukan pengembalian paket kepada pihak, kalau Halodoc ke apotek atau ke Tokopedia, ke toko online teman-teman mengambil barang tersebut kembali gitu. Caranya teman-teman masuk ke menu bantuan, pilih kendala dengan pelanggan, lalu nanti pilih kembalikan paket gitu. Jika teman-teman mengembalikan paket, teman-teman tidak perlu khawatir. Tarif ongkos tadi itu tetap masuk ke pembayaran teman-teman, tapi sayangnya itu cuma pembayaran pengantaran. Meskipun teman-teman balik lagi ke tempat pengirim, otomatis pulang pergi gitu ya, pembayarannya itu cuma dihitung satu kali teman-teman. Jika teman-teman mau membatalkan, teman-teman bisa membatalkan jika barangnya itu ukurannya sangat besar. Teman-teman pilih batalkan, pilih barang melebihi kapasitas teman-teman. Oke, alhamdulillah langsung menyambar orderan Go Ride teman-teman. Kita akan lanjut bahas tentang Go Ride. Jadi orderan Go Ride ini adalah orderan mengantarkan penumpang ya teman-teman. Meskipun seringkali juga disalahgunain gitu. Karena saya sering juga dapat orderan Go Ride suruh ngantar barang, dapat orderan Go Ride kadang-kadang disuruh belanja, tapi tergantung sih. Tergantung barangnya yang diantarin besar apa enggak gitu kan, belanjanya ribet apa enggak gitu. Kalau seandainya tidak terlalu ribet ya udah saya jalanin gitu, nggak usah saya batalin. Apalagi kalau kondisi akun kita anyep ya ke teman-teman ya, kita justru sangat menghindari pembatalan gitu. Jadi bagaimana caranya orderan ini kalau seandainya sudah masuk, gimana caranya supaya dijalankan dengan baik dan benar gitu. Gimana sih kayak orang lagi buka toko, baru buka toko, ada pembeli pertama yang masuk, gimana caranya kita akan memberikan pelayanan yang sangat baik, sangat maksimal begitu ya kurang lebih teman-teman ya. Jadi maupun nggak sesuai, maupun Go Ride disuruh antar barang ya tetap kita terima gitu teman-teman. Dan untuk Go Ride sendiri itu sangat mengandalkan kondisi motor ya teman-teman, karena tenaga motor kita itu sangat diminta bekerja dengan sangat maksimal di sini, karena kita mengantarkan orang gitu kan, ada beban gitu. Jadi ada yang kalau di pagi hari itu banyak yang minta cepat, minta buru-buru gitu kan, berarti kita memang harus cepat gitu teman-teman. Jadi nggak usah terlalu sentimen sama mereka yang minta-minta cepat gitu, karena memang pekerjaan kita mengantarkan gitu orang-orang yang mau pergi berpergian ke tujuan mereka, pergi sekolah, pergi kerja, mau pergi kemanapun gitu kan. Jadi tidak usah sentimen menanggapi orang-orang seperti itu. Kalau saya sih kalem aja teman-teman. Ada yang minta cepat, palingan chat saya balasnya oke kak, OTW ngebut gitu, seperti chat ini gitu. Karena gini ya teman-teman ya, saya itu hanya memposisikan diri saya sebagai si penumpang gitu, yang mau pergi ya, otomatisnya mau cepat gitu. Walaupun kadangkala kita diminta cepat nyampe di lokasi tujuan, ternyata orangnya belum siap ya kan, minta tunggu dulu bentar bang. Mau inilah mau itulah, bentar bang saya ke toilet lah gitu kan, pasang sepatu lah gitu ya, mau gimana memang kerjaan kita. Jadi saran saya kalau saya pribadi, saya tidak terlalu menanggapinya dengan sentimen teman-teman. Ya udah bawa kalem aja gitu, memang udah kerjaan kita begini gitu, apa yang kita harus marah-marah ya kan. Kalau kita marah-marah juga kita bakal yang rugi sendiri gitu. Dan bagaimana jika orderan Go Ride-nya fiktif gitu. Misalnya nih kita udah nyampe di titik penjemputan, tapi si pemesan dihubungi nggak ada info, nggak ada kabar ya kan, di telepon nggak ada tanggapan. Bagaimana supaya kita membatalkan orderan tersebut tapi tidak berpengaruh ke performa kita, ke akun kita gitu teman-teman. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Dan jika teman-teman sudah nyampe di lokasi penjemputan dan teman-teman sudah menghubungi si pemesan sebanyak 3 kali tapi tidak ada respon, di chat juga tidak ada respon, silakan teman-teman cancel aja orderan tersebut agar orderan berikutnya bisa masuk lagi teman-teman. Jadi teman-teman silakan pilih tolak orderan gitu kan ya, batalin orderan, terus pilih pelanggan tidak ada. Itu kan ada durasi waktu teman-teman, silakan teman-teman tunggu selama durasi waktu itu berjalan. Silakan teman-teman cek secara berkala, mana tahu nanti durasinya sudah habis, lalu teman-teman pilih pelanggan tidak ada.
Jika teman-teman pilih alasan pelanggan tidak ada, jangan teman-teman tidak perlu takut. Cancelan ini akan berpengaruh ke akun teman-teman. Ini tidak akan berpengaruh ya teman-teman ya, ke performa dan akun teman-teman. Karena ini sudah sesuai dengan prosedur dari Gojeknya gitu. Tapi kalau teman-teman pilih alasan lain, bisa jadi itu berpengaruh ke akun teman-teman. Dan apalagi teman-teman melakukan pembatalan ini tidak di lokasi penjemputan. Syaratnya ialah teman-teman melakukan pembatalan itu harus di lokasi penjemputan dan harus menunggu selama 15 menit di lokasi penjemputan agar performa teman-teman tetap aman dan agar akun teman-teman tetap aman. Dan bagaimana kalau seandainya orderannya udah kita geser bertemu dengan pelanggan, apakah masih bisa dibatalkan atau tidak? Itu kalau pembatalan masih bisa teman-teman, tapi tidak bisa pembatalan melalui driver atau melalui si penumpang lagi gitu teman-teman, karena orderan sudah digeser. Kalau teman-teman melakukan pembatalan itu bisa, tapi melalui CS. Teman-teman harus menghubungi CS Gojek terlebih dahulu untuk melakukan pembatalan. Jelaskanlah kronologi, apakah mungkin teman-teman tadi mungkin salah bawa penumpang gitu kan, atau memang gak sengaja kegeser gitu. Jadi untuk pembatalan masih bisa, tapi melalui CS pusat teman-teman, CS dari Gojek. Untuk dari driver itu tidak bisa, dan dari penumpang juga tidak bisa. Seandainya orderannya sudah digeser bertemu dengan si penumpang. Bagaimana orderannya dijalanin aja gitu kan? Kan ada tuh yang pertanyaan teman-teman kayak gitu ya kan. Kalau saran saya jangan pernah sekali-sekali teman-teman menjalankan orderan kosong, kalau nggak mau akun teman-teman kena suspend atau kena pemutusan mitra. Itu sungguh pelanggaran yang sangat berat loh teman-teman, seperti kejadian ini. Menjalankan orderan kosong atau melakukan penyelesaian orderan tanpa melakukan pengantaran orderan tersebut itu adalah sangat bahaya teman-teman. Jadi jika teman-teman dapat orderan kayak goret ini ya kan, tidak ada pemberitahuan dari si pemesan disuruh untuk menjalankan orderan tersebut, jangan coba-coba teman jalankan secara sepihak. Nanti jika teman-teman selesaikan orderan tersebut, teman-teman bisa berisiko dilaporkan oleh si pemesan bahwa teman-teman tidak mengantarkan dia gitu. Dan risikonya juga sangat berat teman-teman, bisa teman-teman kena suspend atau kena pemutusan mitra seperti gambar yang teman-teman lihat ini ya kan. Ini salah satu teman kita juga menjalankan orderan kosong tanpa sepengetahuan dari si pemesan, dan alhasil dia dilaporkan gitu. Mau pembayarannya tunai, mau pembayarannya GoPay atau dia pakai voucher, jangan pernah sekali-sekali teman-teman coba untuk menjalankan orderan kosong. Beda halnya jika si pemesan yang menyuruh gitu. Saya sering juga dapat orderan kosong, kayak goret contohnya kan. Saya pas menjemput, tiba-tiba di lokasi dikasih tahu sama si kakak ini, "Bang, saya nggak jadi pergi bang, taunya belum pulang gitu kan. Taunya ada perlu, ada ini gitu kan." Nah, jadi si kakak nih, "Yaudah bang, jalanin aja, gak apa-apa bang," katanya kan. Berhubung dia bayar pakai GoPay, mungkin bentuk dari rasa bersalah dia ke saya yang udah pesan layanan Gojek, dan bentuk pertanggungjawaban dia ya kan. Dia nggak apa-apa orderannya dijalankan. Apalagi kita sudah tatap muka, sudah berjumpa dengan dia. Makanya saya yakin untuk menjalankan orderan tersebut. Jika saya tidak berjumpa dengan dia, ditambah lagi dengan akun pengguna, dari yang pesan ini ratingnya jelek, saya jujur walaupun disuruh sama dia untuk menjalankan, saya tidak akan berani untuk menjalankan orderan tersebut teman-teman. Karena itu ada indikasi nanti dia sengaja membuat orderan tersebut untuk mencelakai akun saya gitu. Jadi butuh pertimbangan juga. Kita lihat pertama dari rating si pemesan bermasalah apa enggak, udah berapa kali dia mesen layanan Gojek ya kan. Terus udah ketemu belum kita sama dia, udah tahu belum rumahnya ya kan, di titik jemputnya di mana gitu. Kira-kira tidak ada hal yang mencurigai lagi, baru saya jalankan orderan tersebut gitu teman-teman, supaya akun saya tetap aman. Dan untuk layanan goret itu banyak permasalahan ya teman-teman ya, terutama kalau kita ngasih helm. Ini khusus video ini juga buat teman saya yang di Tangerang sana, Kurniawan, yang dikasih rating jelek karena menawarkan helm ke penumpang gitu. Sabar ya teman ya. Ya begitulah, kadang-kadang kita baik, udah berusaha maksimal, tetap memang penilaian rating tadi dari penumpang gitu.
Kalau saya pribadi memang kalau seandainya tidak jalan poros atau jalan yang melewati pos-pos polisi atau kawasan tertib lalu lintas, saya jujur tidak akan memaksakan untuk si penumpang untuk memaksa mereka untuk memakai helm. Tapi di awal tetap saya menawarkan selalu untuk memberikan helm terlebih dahulu gitu. Karena terlepas mereka mau atau tidak ya sudah. Tapi kalau seandainya jalan yang kita melewati pos polisi atau kawasan tertib lalu lintas gitu kan, saya akan memberikan penjelasan ke mereka. Kalau mereka tidak mau memakai helm, maaf kak, nanti kita lewat jalan ini, di situ ada polisi gitu kan. Ya dengan diawali kata maaf yang selama ini saya jalani sih mereka menerima, dan kita gimana caranya tidak terlihat sentimen gitu dari kejadian itu gitu. Saya tetap senyum ya kan. Jadi gimana caranya supaya mencairkan suasana yang udah tegang ini ya kan, ibaratnya kan dia tadi menolak untuk memakai helm gitu. Itu sih cara saya selama ini untuk menghindari konflik dengan CS agar penilaian terhadap akun saya juga masih bagus, kinerja saya di baca sistem juga masih bagus agar akun saya masih tetap gacor gitu. Terus untuk masalah lain, kalau saya di Goret ini lebih maksimalkan di pelayanan. Jika penumpang tersebut saya sudah melihat dia bawa barang ya kan, sebelum dia menawarkan untuk menitip barangnya di motor saya terlebih dahulu yang menawarkan diri gitu. Kak, barangnya mau dititip gitu. Dengan antusiasnya ya kan. Itu bentuk salah satu pelayanan juga gitu teman-temannya yang saya lakukan selama ini. Mana tahu teman-teman mau mencoba mengikuti gitu. Alhamdulillah ya kan. Dan bagaimana kalau penumpangnya sering mampir-mampir gitu. Wah, kalau soal mampir-mampir saya sering kali dapat penumpang kayak gitu. Tapi mau gimana lagi kan? Memang betul di layanan Goret itu bisa menambahkan lokasi tujuan lebih dari 1, 2 atau 3 maksimal gitu. Tapi kebanyakan dari penumpang ini juga nggak tahu ya kan, nggak bisa kita salahin juga atas ketidaktahuan mereka gitu. Jadi kalau ada yang mau mampir gimana? Ya udah saya ikutin aja gitu. Selama ini yang saya temui yang mampir-mampir itu memang ya saya tidak mengharapkan ya, tapi mereka memang rata-rata memberikan uang tip lebih gitu. Kalau mampir beli makanan, kadang-kadang makanannya dibungkus dilebihin saya 1, kadang nasi ya kan. Pernah juga air kelapa, bang mampir beli air kelapa bentar, saya dilebihin 1 gitu. Saya tidak mengharapkan, cuman ya mau gimana ya, kalau dikasih ya syukur alhamdulillah, kalau enggak ya gimana. Mau kita ribut, pertama orderan udah kita jalankan ya kan. Untuk pembatalan sudah nggak bisa kalau kita pribadi membatalkan, otomatis pembatalan lewat sistem ya kan. Kalau seandainya kita tolak untuk mampir gitu kan, otomatis kita dengan si pemesan ini atau si penumpang ini pasti ada slack ya kan, ada nggak enakan. Kebayanglah rating penilaian nanti ke kita gitu. Walaupun nanti ujung-ujung kita kasih bintang 1 duluan kayak mereka gitu, tapi kedepannya kita bakal kemungkinan besar dapat lagi orderan dari dia gitu. Tapi dari kejadian ini kita sudah menciptakan suasana yang gak enak dengan dia gitu. Jadi kedepannya bakal susah. Jadi untuk pemikiran saya pribadi gitu kan, ya saya menghindari ribut-ribut dengan si penumpang sih. Ya udahlah gimana lagi, anggap aja takdir. Jadi kalau mau mampir ya mau gimana ya kan, udah saya ikutin aja lah pokoknya gitu. Jadi kedepannya ya saya berdoa aja lah, semoga Allah menjauhkan saya dari orang yang suka mampir-mampir. Kalau seandainya dapat orang yang suka mampir nggak lama gitu kan. Kalau seandainya mampir pun ada yang ngasih tip atau uang lebih karena kita udah menunggu gitu kan, durasi penyelesaian ordernya tambah lama gitu. Begitulah kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi mau gimana, mau orderannya udah dijalankan, kita ribut-ribut ya percuma gitu. Ya udah, ikhlas wae, scroll HP aja sambil nunggu dia selesai ya kan. Oke, kita selesaikan dulu orderan ini dan lanjut ke orderan GoShop. Jadi layanan GoShop ini adalah layanan yang menyuruh driver untuk belanja teman-teman. Jadi sebelumnya teman-teman harus setel dulu modal teman-teman. Jangan sampai teman-teman setel modal yang nggak sesuai sama uang tunai yang ada di saku teman-teman gitu. Seandainya teman-teman punya uang 50.000, setel modalnya 50.000. Seandainya lebih dari 200.000, buka semua ya kan.
Nah, itu nanti orderan yang masuk juga sesuai dengan nominal yang model yang teman-teman setel gitu. Biar nggak kurang bayar teman-teman nanti belanja di GoShopnya gitu kan. Dan untuk GoShop sendiri teman-teman ya, itu kan belanja ya teman-teman. Itu kan tokonya itu dipilih sama si pemesan. Seandainya ini kan disuruh beli pecel ayam nih, mana tahu pecel ayam ini tutup, terus teman-teman mau beli di tempat lain, itu harus dikonfirmasi dulu ke si pemesannya mau nggak dia diganti tokonya gitu. Seandainya toko ini tutup, tapi kalau dia nggak mau, itu jangan pernah coba sekali-sekali belikan sepihak saja teman-teman, karena berisiko nanti teman-teman di komen, mana tahu dia udah langganan di situ ya kan, rasanya tahu ini rasanya kok beda bang ini itu ya. Contohnya kayak sekarang nih, padahal saya udah beli di tempat yang disuruh dia di toko Anissa, tapi dia nggak percaya, seolah nggak percaya nih saya belinya itu bukan di Anissa, karena ada barang yang dibeli dia itu nggak kayak biasanya gitu kan. Nah, itu saya fotoin tokonya, saya kasih tahu ini tokonya di Anissa pak, ini barangnya ini yang kosong, ini yang ada gitu, konfirmasi ulang gitu. Pokoknya jangan pernah sepihak membelikan sesuatu tuh di tempat yang berbeda gitu. Kalau disuruh beli di toko A ya beli di toko A. Kalau misalnya toko A nya tutup, konfirmasi dulu toko A nya tutup kak, gimana, mau dialihkan ke toko lain atau tidak gitu. Ya kalau dia tidak mau ya mau nggak mau ya di cancel ya kan. Ya risiko GoShop ya begitu dramanya gitu. Paling banyak dramanya ya GoShop cancel, karena tokonya kita belum tahu tokonya buka apa tutup gitu. Setelah kita datang ke lokasi jualannya, tokonya, tempat kita belanjanya, baru kita tahu tokonya buka atau tutup gitu. Yang bisa 50% di cancel atau 50% dialihkan ke toko lain, seandainya si pemesannya mau diganti tempat belanjanya gitu. Terus satu lagi yang perlu diperhatikan teman-teman, itu untuk GoShop, untuk menjaga-jaga ya, mana tahu ini terindikasi fiktif, terutama itu dilihat dulu dari rating si pemesan, berapa kali dia mesan, berapa ratingnya ya kan. Kalau memang ratingnya jelek, usahain dulu minta nomor HP-nya atau WA-nya agar bisa dihubungin nanti setelah pesanannya siap kita antarkan gitu kan. Bilang aja lah nanti supaya gampang dihubungi kak. Biasanya kalau sekarang susah, kadang aplikasi nggak nyambung, chat nggak terkirim gitu kan. Untuk memastikan kalau seandainya bukan 100% sih, 80% lah, untuk jaga-jaga menghindari orderan fiktif. Jika orderan itu fiktif, terutama kita harus prepare dulu di tokonya teman-teman. Teman-teman harus persiapkan itu notanya. Jadi nota dari toko itu yang bisa diterima klaiman oleh Gojek dari GoShop, itu notanya harus nota print. Kalau nggak nota print, nota manual tapi harus ada tanggal sama stempel. Itu yang bisa diterima klaiman oleh Gojek. Jadi makanan yang udah terlanjur kita beli tadi, seandainya si pemesannya nggak ada ya kan, atau di telepon nggak direspon, di chat nggak ada, atau memang betul fiktif, kita masih bisa ngeklaim makanan tersebut ke Gojek teman-teman. Jadi makanan tersebut masih bisa diganti oleh Gojek. Ya minusnya kita nggak dapat ongkir aja gitu. Jadi untuk makanan masih bisa diklaim, syaratnya yang tadi teman-teman. Faktur harus faktur print, kalau nggak print manual, asalkan ada tanggal dan ada stempel. Kebanyakan di resto rumahan sih kendalanya ya kan. Resto rumahan kan kadang-kadang itu mereka nggak ada pakai nota gitu. Itu yang kita takutkan. Jadi kalau untuk GoShop, saran saya jangan buka modal terlalu banyak, jangan buka modal terlalu tinggi. Jika seandainya buka modal besar atau tinggi, pastikan terlebih dahulu sebelum membeli barang itu si pemesannya ini ada apa enggak gitu. Kalau bisa nomor HP-nya dimintain terlebih dahulu gitu. Untuk jaga-jaga kita barang yang dibeli ini tidak terindikasi fiktif. Dan jika fiktif, kalau bisa pas membeli itu, kalau seandainya makanan kan nggak bisa dipulangin juga ya teman-teman ya. Tapi kalau seandainya beli spare part atau apa gitu kan ada juga GoShop yang beli spare part, suku cadang atau apapun gitu. Tanyain ke tokonya, apa kalau ini nanti orangnya fiktif, orderan palsu, barangnya bisa dikembalikan nggak pak gitu. Kalau seandainya rata-rata toko yang pernah saya dapat GoShop itu mau teman-teman, asalkan barangnya nggak kebuka gitu.
Kayak contohnya kita disuruh beli spare part di bengkel gitu kan, seandainya nanti fiktif masih bisa dipulangin, itu nego kita ke tokonya dulu. Jadi perlu di awal kita tanyakan terlebih dahulu ke pihak tokonya, ini mau nggak bisa dipulangin lagi kalau seandainya orderan yang palsu. Dan jika teman-teman sudah sampai di lokasi pengantaran dan teman-teman sudah mencoba menghubungi si pemesan, 3 kali di chat, 3 kali di telepon, tidak ada respon, dan sudah durasi tunggu udah 15 menit, teman-teman langsung saja masuk ke menu bantuan, lalu pilih kendala dengan pelanggan teman-teman. Lalu teman-teman pilih laporkan orderan fiktif. Lalu teman-teman pilih alasan sesuai dengan alasan yang teman-teman alami ya. Jika teman-teman sudah sampai di lokasi pengantaran, si pemesan atau si pelanggan ini tidak bisa dihubungi, silakan pilih pelanggan tidak dapat dihubungi gitu. Lalu pilih sudah menghubungi pelanggan lewat chat dan telepon, lalu kirim. Dan setelah diselidiki oleh pihak Gojek, memang betul ini orderannya fiktif, dan di foto struk tadi notanya sudah sesuai dengan prosedur. Jika notanya nota print ataukah nota manual tapi ada tanggal dan ada stempel dan syaratnya sudah memenuhi dari SOP Gojek, itu otomatis orderannya akan langsung dibatalkan oleh sistem teman-teman, dan saldo teman-teman tadi yang kepake untuk belanja itu akan diklaim oleh Gojek, akan diganti oleh Gojek. Saldonya yang tadi itu akan dikirimkan oleh pihak Gojek ke saldo GoPay Mitra teman-teman. Tapi jika tidak masuk pengklaimannya, teman-teman bisa mencoba mengklaim kembali, masuk ke menu bantuan, laporkan orderan terakhir tadi, lalu pilih kendala order dan pembayaran. Lalu pilih kendala order dan pembayaran. Ikuti langkah-langkah yang kurang lebih sama sih seperti yang tadi ya teman-teman ya. Jadi itu percobaan yang kedua kalinya agar pengklaimannya diterima. Mana tahu nanti diterima ya. Kurang lebih persyaratannya seperti tadi teman-teman. Print itu harusnya notanya harus nota print. Kalau nota manual tanggalnya harus jelas, stempelnya harus ada. Kalau seandainya itu terpenuhi ya biasanya sih percobaan pertama langsung berhasil gitu, pengklaimannya langsung diterima. Dan yang terpenting dari semua ini teman-teman, jika orderan ini memang terindikasi fiktif, si pemesan tidak bertemu dengan kita ya kan, tidak ada yang menjumpai kita, tidak ada yang keluar, jangan pernah sekali-sekali teman-teman menyelesaikan orderan ini. Lebih baik orderannya dibatalkan, meskipun klaimannya tidak diterima, lebih baik dibatalkan, karena berisiko nanti akun teman-teman dituduh yang tidak-tidak gitu, menjalankan orderan tanpa melakukan pengantaran, kan tambah bahaya lagi ya kan. Udah rugi, banyak ruginya ya kan. Makanan udah nggak diklaim, terus akun kita dituduh aneh-aneh. Lebih baik dilaporkan, dibatalkan oleh sistem, dan kita coba untuk mengklaim belanjaan yang sudah kita belanja gitu. Jadi memang drama di Goshop ini itu teman-teman, makanya saya kurang suka main di Goshop. Nggak terlalu ini, kadang-kadang waktu belum ada on off layanan Goshop sengaja saya sortir. Kalau seandainya masuk Goshop sengaja saya lewatin gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sejak ada on off layanan saya lebih enak kerjanya, jadi bisa matiin Goshop. Ini karena buat konten aja makanya saya hidupin gitu. Oke, kita sekarang ke orderan GoFood ya teman-teman. Akhirnya kita dapat juga orderan GoFood, alhamdulillah. Kalau GoFood memang ngeri tarikannya. Saya sengeri-ngerinya GoRed, palingan jarak jemput itu 1 kilo itu udah paling jauh. Kalau GoFood itu bisa 4 kilo, bisa lebih malah. Sama kayak GoSend. Jarak jemputnya itu bisa 4 kilo. Gila-gila lah kalau GoSend sama GoFood nih kalau gacor ya kan. Tarikan akunnya gila. Entah ke orderannya nggak merata atau gimana, nggak tahu kita. Makanya saya lebih cenderung main di GoRed, karena di GoRed jemputnya tidak terlalu jauh ya kan. Mungkin distribusi orderannya juga banyak. Jadi koordinat titiknya tidak terlalu jauh, apalagi kita main di pusat kota gitu. Titik jemputnya dekat-dekat.
Untuk orderan GoFood sendiri, semua resto rata-rata sudah kerjasama dengan Gojek ya, udah gobis semua gitu. Jadi untuk driver kita nggak perlu lagi bayar uang tunai ke pihak resto. Rata-rata kita datang ke resto itu cuma minta kode OTP atau kode PIN yang 4 angka, itu yang kita masukin ke HP kita, itu ibaratnya kode transaksi gitu ya. Beda kalau resto yang belum gobis, itu kita bayarnya manual teman-teman. Jadi kita talangin dulu, misal dia belanja GoFoodnya 25.000, total belanjanya kita bayar 25.000. Tapi rata-rata untuk daerah Kota Padang itu rata-rata semua resto yang udah kerjasama dengan Gojek, gobis, itu udah gobis semua ya. Jadi kita nggak perlu bayar uang tunai lagi gitu. Untuk driver kita sudah dimudahkan, tidak perlu memegang uang tunai untuk belanja GoFood. Dan jangan lupa untuk memberitahukan kepada si pemesan lewat chat atau lewat telepon bahwa pesannya sudah sesuai gitu. Jangan nanti pesannya sudah selesai baru ada permintaan penambahan pesanan secara manual. Itu yang harus dihindari teman-teman ya. Itu akan memperlama kita dalam proses penyelesaian orderan gitu. Dan jika sudah sampai di resto, jangan lupa digeser sudah beli pesanan, lalu langsung ke meja kasir. Biasanya HP meja kasir, HP gobis tuh di dekat kasir ditaruhnya sih. Langsung menuju meja kasir. Kalau seandainya HP-nya dipegang oleh kasir, tanyain orderan atas nama siapa ya kan. Tapi kalau enggak, langsung aja lihat HP-nya, orderan teman-teman yang mana, terus geser, lalu masukin kode PIN yang 4 angka itu teman-teman. Itu kode yang dipakai buat transaksi. Terus sama pastiin lagi pesanan teman-teman apakah ada catatan atau tidak. Jika ada catatan, jangan lupa diingatkan kembali kepada pihak resto atau kasir atau yang pelayannya kalau ada request ini itu ya kan, misal kayak ayam mau dada atau apa gitu, supaya kita mengingatkan kembali pihak resto agar pesanan yang dipesan sesuai dengan yang dimau sama si pemesan, agar menghindari kita juga dari komplainan teman-teman, dari rating jelek ya. Gimana caranya supaya kerja kita yang udah hati-hati ini tetap dapat hasil yang baik penilaiannya dari si pemesan gitu ya teman-teman ya. Dan silakan tunggu sampai pesanannya siap teman-teman. Jika dirasa waktunya udah janggal ya kan, udah nggak normal waktu tunggunya, saya biasanya menanyakan ke pihak resto apakah pesanan saya sudah selesai apa belum. Kira-kira udah 15 menit atau 20 menit belum selesai, dengan kondisi driver tidak terlalu rame ya kan, dan orderan yang makan di tempat juga tidak terlalu rame, makanya harusnya udah siap. Sebaiknya kita sebagai driver untuk menanyakan kembali bagaimana pesanan kita, apakah sudah siap atau tidak gitu. Jika ada terjadi kendala, kita juga bisa memberitahukan kepada yang memesan gitu teman-teman. Jadi si pemesan pun tidak jengkel, tidak merasa kita melama-lamakan di resto atau di mana gitu. Jadi itu penting untuk konfirmasi ke pihak resto, dan biar kita juga bisa mengkonfirmasi ke pihak pemesan GoFoodnya. Begitu kurang lebih ya teman-teman ya. Untuk layanan GoFood sendiri memang butuh durasi waktu ya teman-teman, karena ini makanan yang diproses, dimasak gitu. Jadi untuk driver yang nggak sabaran, yang nggak bisa sabar gitu, kayaknya nggak cocok main di GoFood. Cocoknya main di GoRide gitu. Karena kalau GoRide kita diuber-uber ya kan, diminta cepat, diminta buru-buru gitu. Memang nggak selalu buru-buru sih, giliran dapat orang hamil kita diminta pelan ya kan. Sekarang saya sering juga dapat tuh ibu-ibu hamil, bang pelan ya bang, saya lagi ada ini, lagi berisi katanya kan. Ya di situ kita juga diminta untuk gimana bawa motornya lebih hati-hati gitu. Bukannya kita cepat-cepat terus, enggak gitu. Ada waktunya juga kita santai, pelan gitu. Tapi kalau di GoFood memang kita nggak bisa cepat, karena kita ini ya, keterkaitannya ada 3 gitu. Si pemesan, driver, sama si resto gitu. Kalau di GoRide enggak, kita sama si pemesan doang ya kan. Kalau di GoFood 3 dia. Jadi resto sangat penting sekali dalam proses penyelesaian orderan kita. Jika di resto lama, otomatis penyelesaian orderan kita juga bakal lama ya kan. Apalagi di resto itu pesanannya banyak teman-teman.
yang dipesan ini butuh proses yang cukup alot, cukup lama ya kan. Dibakar, digoreng, ditumis itu kan lama itu ya kan, butuh proses waktu. Makanya kalau jadi driver GoFood ya modal pertamanya harus sabar. Karena belum semua resto yang cepat gitu. Pas kita nyampe di resto langsung siap ya kan, langsung masuk pin langsung pergi gitu. Ada juga resto yang kayak gitu teman-teman. Mungkin dari jumlah orderannya tidak terlalu ramai atau rame tapi dari segi karyawannya rame juga ya kan, sebanding gitu. Jadi pas kita sampai di resto, kita cuman ambil makanan, masukkan pin, kita berangkat langsung menuju ke lokasi pengantaran si pemesan. Ada juga resto yang kayak gitu. Jadi nggak semua resto yang lama gitu. Tergantung situasi dan kondisi, dan tergantung apa yang dipesan teman-teman. Jadi teman-teman sabar-sabar kalau memang yang betul yang dipesan itu butuh proses yang lama ya kan. Karena udah banyak teman-teman driver yang ribut sama resto. Ini bukan sama si pemesan ya, sama resto. Ada yang kemarin terakhir tuh kena suspend, bukan suspend malah kena pemutusan mitra. Kepala pihak restonya ditoyor cewek kasir tuh, ada tuh kejadiannya tuh, keluar di berita juga ya kan. Saking keselnya abangnya nih, mungkin lama ya. Apalagi yang sering saya dapat info mie gacoan itu kan lama juga tuh. Pesanannya rame, ini sering ribut ya kan. Ya kalau memang betul teman-teman nggak sanggup main di GoFood, nunggu lama-lama, main di Goret. Tapi Goret teman-teman harus diminta motornya harus kuat, harus maksimal, harus prima gitu. Karena kekuatan motor teman-teman akan diminta jika teman-teman main di Goret. Tapi kalau teman-teman main di GoFood kan enggak gitu. Ya teman-teman kan cuma bawa makanan ya kan. Nah, beda dengan Goret, teman-teman bawa penumpang. Jadi untuk tenaga motor itu sangat penting. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dan satu lagi teman-teman, untuk orderan GoFood sekarang itu ada orderan GoFood Multi. Jadi satu perjalanan itu bisa ada 2 orderan GoFood dengan tujuan yang berbeda teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu sangat merugikan pihak driver ya teman-teman. Karena jaraknya itu dihitung dari tujuan pertama baru tujuan kedua, bukan dari dari titik resto ke tujuan pertama, terus dari titik resto ke tujuan kedua, tidak teman-teman. Jadi orderannya itu dihitung dari resto ke tujuan pertama itu satu orderan, terus dari titik tujuan pertama ke titik tujuan kedua. Kadang-kadang itu cuma penambahan Rp2.000, Rp4.000, itu sangat miris sekali teman-teman. Jadi saya punya cara supaya orderan tersebut tidak masuk, orderan GoFood Multi itu tidak masuk ke saya. Cara saya begini teman-teman, saya cukup matiin paket data selama proses makanannya lagi dibuat gitu kan. Itu supaya tidak masuk orderan GoFood Multinya. Jadi tetap satu orderan yang kita dapatkan gitu teman-teman. Orderan GoFood Multi itu seperti ini teman-teman. Jadi ini contoh GoFood Multi ya teman-teman ya. Ini orderan dari teman saya juga, bukan orderan saya, karena saya bukan pemain GoFood. Jadi orderan GoFood Multi ini ada karena si pemesan ini memilih layanan GoFood hemat gitu. Jadi pemesan-pemesan yang memakai layanan GoFood hemat, mereka akan dapat GoFood Multi. Jadi si driver ini dapat 2 orderan dari 2 pemesan, tapi satu arah, satu resto. Kebanyakan si pemesan ini nggak paham teman-teman, karena ada beberapa orang yang berkomentar menanyakan, "Bang, kemana bang? Kok bukan ke arah rumah saya bang? Kenapa bang? Kok lama gitu?" Setelah dijelaskan driver pun kadang-kadang mereka bingung juga gitu, nggak paham. Padahal di pemesanan itu sudah dikasih tahu ya kan. Kalau si pemesan itu pesannya GoFood hemat. Kalau GoFood hemat itu bisa kemungkinan si driver yang didapat dia itu, kemungkinan drivernya juga bisa dapat GoFood yang satu lagi. Jadi 2 orderan GoFood yang satu arah gitu. Jadi mungkin bakal nunggu lagi ya kan, makanan dari orderan yang satu lagi dimasak lagi gitu. Antar dulu ke tempat si pemesan yang pertama, lalu ke pemesan yang kedua gitu kan. Jadi menurut saya solusinya matiin paket data atau geser pengantaran. Tapi kalau untuk geser pengantaran bisa salah paham juga sih bagi si pemesan gitu. Disangkanya kita udah jalan dari resto ke tempat dia ya kan, padahal makanannya belum jadi, masih dibuat di restonya gitu. Jadi solusinya matiin paket data. Ya resikonya ya gitu, teman-teman nggak bisa buka
internet ya kan, karena pakai data teman-teman mati gitu, nggak bisa scroll ya, nunggu bentar lah daripada orderan GoFood masuk lagi ya kan, yang satu arah. Katanya satu arah, kadang-kadang ke utara, kadang ke selatan gitu. Kalau searahnya cuma searah ke atasnya aja gitu kan. Jadi solusinya itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang menghindari GoFood Multi, matiin pakai datanya pas di resto makanannya lagi ditunggu, lagi dibuat. Agar menghindari komentar dan rating jelek juga dari si pemesan teman-teman. Takutnya yang dipesan ini yang hangat-hangat ya kan. Jadi kalau udah dingin gak enak gitu. Jadi dikomplain lah ke driver. Makanan telat antar, driver tidak sopan, bermacam-macam tuduhan ya. Padahal bukan kendala di kita, kendala di sistem dan di resto. Jadi itu supaya mengantisipasi GoFood Multi teman-teman ya. Dan jika makanannya sudah siap, saya selalu punya kebiasaan mengkonfirmasi ke pemesan teman-teman. Walaupun di sistem sudah memberitahukan kepada si pemesan ya. Kalau kita sudah geser pengantaran, langsung masuk tuh ke pemesan, driver kamu sudah menuju lokasi. Saya selalu merutinkan kebiasaan memfotokan, Kak makanannya udah ready, saya mau TW ya gitu. Ya sebagai rutinitas aja sih waktu saya masih main GoFood gitu. Dan jangan lupa menanyakan kepada si resto makanannya sudah komplit atau lengkap gitu. Kalau perlu di cross check ulang kembali ya kan menu-menu yang dipesan oleh si pemesan, agar menghindari ada pesanan yang tertinggal, minuman yang kelupaan, atau ada sendok, pipet atau apa segala macam. Itu perlu kita cek lagi teman-teman. Untuk layanan GoFood memang kita harus lebih teliti teman-temannya, agar ya menghindari cancelan, menghindari komplainan gitu. Karena ya kita hanya berusaha bermaksimalkan apa yang bisa kita usahakan saja ya teman-teman ya. Terus ada yang nanya, kalau orderan GoFoodnya fiktif gimana? Kalau orderan GoFoodnya fiktif paling enak ya kan, makan-makan kita. Jadi untuk orderan GoFood sendiri pengklaimannya sangat mudah ya. Kalau seandainya nggak ada struknya gimana, struknya nggak ada struk print, itu nggak apa-apa. Seandainya budget belanja dari GoFoodnya itu masih 500 ke bawah, itu paling gampang buat pengklaimannya teman-teman. Tapi kalau seandainya belanjanya udah 500 ke atas sampai jutaan, itu wajib harus ada struk. Ya kita langsung ke ini aja dulu ya. Kalau seandainya yang belanjanya di bawah 500 itu teman-teman cukup masuk ke menu bantuan, lalu pilih kendala dengan pelanggan. Jika teman-teman posisi sudah di lokasi pengantaran dan teman-teman sudah mencoba menghubungi si pemesan lebih dari 3 kali dan sudah mulai menghubungi juga lewat chat tapi tidak ada respon, silakan teman-teman pilih saya mau membatalkan orderan karena pelanggan tidak bisa dihubungi. Dan lalu muncul ini, lalu teman-teman isi alasan kenapa teman-teman membatalkan. Ini sudah ada kategorinya, apakah teman-teman sudah melakukan. Jika sudah, isi alasannya dan teman-teman isi aja, saya sudah menghubungi, saya sudah di lokasi titik pengantaran tapi si pemesan tidak bisa dihubungi, tidak bisa dicat, tidak ngerespon. Lalu setuju dan kirim. Dan sistem akan meng-cross check orderan teman-teman karena sudah dikirim lewat menu bantuan ya kan. Si pemesan otomatis bakal dihubungi oleh pihak Gojek untuk mengkonfirmasi orderan tersebut. Dan jika betul memang si pemesan tidak bisa dihubungi oleh pihak Gojek, otomatis orderan tersebut bakal secara sistem dibatalkan. Dan bagaimana dengan makanan tadi? Makanan tadi otomatis itu buat teman-teman sebagai bentuk ganti rugi dari ongkos yang enggak teman-teman terima gitu. Jadi harga makanan tadi diganti oleh pihak Gojek. Itu catatannya teman-teman ya, di bawah harga 500.000 atau ya kurang dari 500.000. Jika harga makanannya di atas 500.000 bahkan sampai jutaan, karena di Padang kemarin sempat dapat orderan GoFood itu ngeri ya, sempat viral juga yang sampai jutaan. Teman saya aja dapat Jeko 14 dus yang total harganya 1.200.000. Antarnya ke Lapas Muara. Alhamdulillah itu sudah clear. Kalau harganya di atas 1.500.000, di atas 500.000, teman-teman wajib mencari panti asuhan buat melengkapi prosedur pengklaimannya gitu. Salah satu syaratnya satu lagi, teman-teman harus ada notanya. Notanya harus nota print. Jadi kalau seandainya teman-teman dapat
belanjaan GoFood yang banyak dengan pembayaran tunai cukup hati-hati lah. Jadi waspada, lihat ratingnya juga ya kan. Apalagi dapat restonya juga tidak memberikan ini apa, nggak ada nota printnya, apalagi cuma nota manual, tidak ada stempelnya juga. Itu bahaya teman-teman, nanti itu akan dibebankan ke teman-teman driver. Sayang kan kita numbuhin makanan sebanyak itu ya kan. Jadi buat teman-teman tetap hati-hati gitu. Tapi jika restonya jelas ada nota printnya, kita nggak perlu takut teman-teman, karena udah ada prosedurnya. Jadi seandainya jika ada kejadian seperti itu, teman-teman cukup cari panti asuhan, notanya harus ada nota print ya kan. Nah, jadi jika kemarin contohnya itu teman saya dapat 14 dus Jeko, jadi 4 dusnya kita antar ke panti asuhan buat foto dokumentasi, nanti sesuai prosedurnya ada di petunjuknya juga sih teman-teman. Nanti kurang dari 15 menit setelah data-datanya kita lengkapi, orderannya akan dibatalkan secara sistem, dan saldo kita tadi yang dibayar secara tunai itu dipotong sama sistem Gojek. Kira-kira mungkin 2 menit atau 3 menit sesudah itu bakal dikembalikan lagi oleh pihak Gojek ke saldo kita teman-teman. Jadi tidak jadi dipotong, ibaratnya pengklaiman tadi itu diterima, asalkan teman-teman harus memenuhi kriteria yang tadi. Pergi ke panti asuhan ya kan, panti asuhan terdekat di lokasi teman-teman pengantaran tersebut. Kalau jika teman-teman tidak tahu panti asuhan, cukup aja searching di Google Map, ada itu, cari aja panti asuhan, nanti muncul di sekitar teman-teman di mana apa aja panti asuhannya. Terus bawa makanan itu ke situ, foto, ada diminta foto dengan pemilik pantinya, terus makanannya, struknya difotoin juga, lalu kirim. Setelah dikirim, tunggu aja berapa saat, pihak Gojek bakal mengkonfirmasi, memvalidasi lagi laporan dari teman-teman, apakah benar fiktif dan apakah benar pengklaimannya sudah sesuai prosedur. Orderan tersebut akan secara otomatis dibatalkan oleh sistem teman-teman. Dan alhamdulillah makanan yang tadi yang teman-teman bawa, yang teman-teman terima orderannya, teman-teman kasih ke pihak panti juga, dan sisanya juga teman-teman bawa pulang atau teman-teman kasih ke base camp atau ke teman-teman yang lain lah gitu ya kan, buat syukuran. Atau teman-teman mau bawa pulang ke rumah ya kan. Nah, begitulah kurang lebih untuk orderan GoFood. Saya nggak terlalu cemas sih kalau saya dapat orderan fiktif gitu, karena selama yang saya alami ya pengklaimannya tidak susah, apalagi makanannya di bawah harga 500.000. Jika harga di atas 500.000 ya cukup kita cari panti asuhan ya kan. Dan kalau bisa struknya di prepare dari awal, kalau tahu nominal belanja GoFoodnya gede ya kan, printnya jangan sampai hilang, notanya jangan sampai hilang gitu. Itu ya teman-teman ya untuk orderan pengklaiman GoFood. Jadi teman-teman jangan pernah menyelesaikan orderan dulu gitu. Kalau sudah tahu orderan itu fiktif, tidak ada respon, tidak ada tanggapan dari si pemesan, jangan pernah teman-teman buat menyelesaikan orderan. Itu bahaya. Pertama, akun teman-teman bisa diindikasi menyelesaikan orderan tanpa melakukan pengantaran. Kedua, si pemesan bisa saja melaporkan akun teman-teman. Yang ketiga, makanan yang teman-teman antarkan tadi otomatis jadi tanggungan teman-teman gitu. Kalau pembayarannya GoPay, otomatis nanti si pemesan juga bakal ngelaporin teman-teman. Jika dilaporin, otomatis GoPay yang udah masuk ke teman-teman bakal ditarik lagi oleh pihak Gojek dan dikirim ke si pemesan. Dan jika pembayarannya tunai, otomatis teman-teman yang membayarkan makanan tersebut gitu. Ya kan? Jika harganya lumayan banyak, emang kita mau bayarin makanannya sebanyak itu kan rugi. Ya kan teman-temannya. Jadi jangan pernah menyelesaikan orderan. Biarkan orderan tersebut dibatalkan oleh sistem. Jika memang betul orderan tersebut fiktif, biarkan sistem yang membatalkan. Dan ikuti proses pengklaimannya. Jika memang belanjanya di atas 500.000, ya teman-teman harus mencari panti asuhan. Gak repot kok teman-teman, gampang.
cukup datangi panti Bu. Saya dari pihak Gojek, saya dapat orderan fiktif nih Bu. Ini ada makanan buat panti, boleh izin foto bentar Bu. Udah gampang foto. Kalau bisa teman-teman, itu foto, dan kalau bisa teman-teman harus standby 2 HP. Jadi foto pakai HP teman-teman, terus di up, di foto lagi pas pengklaiman itu pakai foto HP yang lain ya kan. Kalau satu HP bakal susah nanti. Jadi kalau saya punya teman-teman cuman satu HP, kalau bisa panggil teman driver yang lain untuk bantuin gitu kan. Kayak kemarin gitu, teman saya minta bantu ke saya gitu kan untuk pengajuan pengklaimannya. Jadi begitu teman-teman. Jadi jangan perlu takut. Kalau untuk Gojek udah safety lah untuk GoFood-nya ya. Untuk GoFood paling gampang buat pengklaiman, asalkan teman-teman tahu dan teman-teman tidak menyelesaikan orderan tersebut. Jangan pernah menyelesaikan orderan secara sepihak. Biarkan, kalau memang itu fiktif, biarkanlah sistem yang membatalkan. Untuk GoFood sendiri itu pembatalan hanya bisa dilakukan oleh pihak resto dan pihak Gojek teman-teman. Kita sebagai driver tidak bisa melakukan pembatalan jika orderan tersebut sudah masuk ke akun kita. Yang bisa kita lakukan ya sortir, melewatkan orderan gitu. Tapi itu tidak saya sarankan karena saya bukan tipe pemain sortir juga. Karena kalau saya pribadi, sortir itu ya hanya bisa dilakukan di daerah kota-kota besar gitu. Kalau kota-kota yang macet, orderannya tinggi, itu bisa dilakukan pola main sortir. Itu pun dengan tipe akun yang udah naik level ke level gacor teman-teman. Kalau level anyep jangan coba-coba sortir. Tambah hancur, tambah nggak bawa duit nanti pulang ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Terima kasih juga bagi yang sudah mensubscribe channel saya, dan yang belum mensubscribe terima kasih juga. Semoga habis video ini teman-teman mau membantu dan mensubscribe video saya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat buat update konten-konten tentang ojol berikutnya yang sepengetahuan pengalaman saya teman-teman. Jadi untuk konten kali ini cukup dulu. Terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu. Hari ini masih hujan. Baru teduh hujannya nih teman-teman ya. Alhamdulillah kita dari tadi masih di Masjid Raya Sumbar. Nih masih basah, masih kelihatan ya kan. Kota Padang hari ini diguyur hujan. Dan saya masih bertahan di 6 orderan. Orderan terakhir itu di jam setengah 8. Karena hari ini Kota Padang masih diguyur hujan, dan alhamdulillah sore ini udah berhenti dan saatnya saya kembali beraksi. Wah, kembali beraksi. Semoga gacor ya. 6 orderan, kira-kira sampai jam 10 malam dapat nggak ya? 15 atau 20 nih. Kita optimis. Oke, saya bakal kembali lagi lanjut on beat. Dan sampai jumpa. Salam satu aspal. Salam pemburu orderan dari Kota Padang.